Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya nak, dan terus semangat mengikuti setiap proses pembelajaran. Ya, meskipun pembelajarannya masih dilaksanakan secara daring, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia bab yang ketiga, teks editorial. Ada 4 bagian penting yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mengenai definisi teks editorial. Yang kedua, ragam informasi yang terkandung di dalam teks editorial. Yang ketiga, informasi yang terkandung di dalam teks editorial. Dan yang keempat adalah struktur dari teks editorial. Sudah siap? Mari kita berlanjut ke pembahasan yang pertama. Definisi teks editorial. Editorial atau yang memiliki nama lain tajuk rencana merupakan pendapat atau pandangan resmi dari suatu penerbit mengenai suatu kejadian yang bersifat faktual, fenomenal, dan kontroversial yang terjadi di kalangan masyarakat. Dari definisi ini, ada 3 kata penting yang menjadi kata kuncinya. Yang pertama adalah aktual, fenomenal, dan kontroversial. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa teks editorial itu berisi tentang berita yang selalu aktual atau terbaru, fenomenal yang selalu atau yang sedang dibicarakan di dalam masyarakat, dan kontroversial selalu terbagi menjadi 2 pihak. Ada yang kontra serta ada yang mendukung kejadian tersebut. Ragam informasi teks editorial. Jika berbicara tentang jenis teks editorial, maka teks editorial terdiri dari 3 jenis. Jenis yang pertama ialah interpretatif editorial, yang kedua kontroversial editorial, dan yang terakhir adalah extraordinary editorial. Teks editorial memiliki 4 tipe. Tipe yang pertama dari teks editorial adalah teks editorial itu berisi tentang penjelasan atau interpretasi. Teks editorial juga bersifat kritis. Teks editorial itu berciri persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif ialah mengajak. Siapa yang diajak dalam teks editorial? Tentulah pembaca dan pendengarnya. Dan terakhir adalah teks editorial itu berisi tentang pujian. Nah, jika berbicara tentang teks editorial, maka teks editorial itu isinya adalah fakta dan opini. Fakta yang terkandung di dalam teks editorial merupakan rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi dan diikuti dengan data-data yang valid. Sementara opini yang terdapat di dalam teks editorial merupakan pandangan atau pendapat redaksi serta saran kritik yang ingin disampaikan kepada yang dituju di dalam teks editorial tersebut. Bagian ketiga, struktur teks editorial. Editorial secara umum berstruktur 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian pembuka. Bagian ini biasa disebut dengan tesis. Fungsi dari tesis adalah penulis editorial mulai memperkenalkan isu yang akan dibahas pada bagian inti teks editorial itu. Bagian inti dari teks editorial merupakan bagian kedua. Bagian ini biasa disebut dengan bagian argumentasi. Bagian argumentasi berisi tentang pendapat-pendapat atau pandangan resmi dari redaksi penerbitan tersebut.
Bagian terakhir dari teks editorial adalah penegasan ulang. Bagian penegasan ulang merupakan bagian penutup yang berisi simpulan, saran, ajakan mengenai suatu permasalahan yang dibahas di dalam teks editorial tersebut. Nah, teks editorial memiliki ragam kebahasaan yang berbeda dengan teks-teks lainnya. Dalam teks editorial, ada 4 ragam bahasa yang menjadikan ciri dari teks editorial itu. Ragam bahasa pertama dalam teks editorial adalah teks editorial menggunakan kalimat tanya retoris. Apa itu kalimat tanya retoris? Kalimat tanya retoris ialah kalimat tanya yang berbeda dengan kalimat tanya pada umumnya. Jika kalimat tanya pada umumnya merupakan kalimat tanya yang sangat mengharapkan satu jawaban, berbeda dengan kalimat tanya retoris. Nah, kalimat tanya retoris ialah kalimat tanya yang tidak sama sekali membutuhkan jawaban. Kalimat tanya ini lebih mempengaruhi fisikis, cara berpikir, serta pandangan seseorang terhadap suatu permasalahan atau isi dari teks editorial tersebut. Yang kedua, ragam bahasa teks editorial ialah teks editorial menggunakan kata-kata populer. Kata-kata populer yang dipilih dalam teks editorial berfungsi untuk agar pembaca itu menjadi rileks dan tidak stres terhadap apa yang ia baca atau ia dengar, meskipun isi dari teks editorial itu bersifat kritis. Yang ketiga, ragam bahasa teks editorial ialah teks editorial menggunakan kata ganti petunjuk. Dan yang terakhir adalah teks editorial menggunakan kata hubung atau konjungsi kausalitas yang menyatakan urutan waktu. Terakhir pada bagian materi ini ialah, jika kalian ingin menyunting teks editorial, maka ada 5 langkah yang perlu kalian lakukan. Yang pertama, kalian harus membaca teks editorial itu secara lengkap dan utuh. Yang kedua, yang harus kalian lakukan ialah ketika kalian ingin menyunting teks editorial, maka kalian harus memperhatikan letak kesalahan yang mungkin saja terkandung di dalam teks editorial tersebut. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kalian selalu bersemangat mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih banyak, semangat!